kalau pengen tahu gambaran kesabaran Nabi Nuh ya, yang paling nyata itu adalah pada saat Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu tadi ya, disuruh membuat teknologi untuk menghindari kiamat pertama. Itu saya katakan kiamat pertama karena belum pernah ada bencana alam yang tingkat musibahnya, daya hancurnya seperti daya hancur yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah teknologi yang mampu menyelamatkan manusia dari kemusnahan massal, gitu kan ya. Maka perintah itu dijalani dengan penuh kesabaran. Nabi Nuh diperintahkan pertama kali untuk apa, Pak? Untuk menanam pohonnya, itu ya. Ada yang menyebutkan pohon jati ya. Yo, jenengan ketawa karena langsung ingat pohon jati tetangga sebelah gitu kan ya. Iya toh? Oh, jangan disangka pohon jati cuma ada di Jawa aja, Pak, gitu loh ya. Zaman dulu sudah ada gitu loh. Jangan-jangan pohon jati kita dulu adalah ya benih-benih yang keseret banjir Nabi Nuh gitu kan ya. Ya, para ulama biasa membahas semacam itu ya, pohon apa itu ya, sebagai sebuah apa kelengkapan sejarah. Tapi poinnya ada pada bahwa Nabi Nuh diperintahkan menanam pohon tersebut selama 100 tahun ya, dirawat sampai tumbuh besar. Itu kira-kira tiap hari diapain sama kaumnya? Ngapain nanam pohon gitu ya, kira-kira ya. Bayangkan Nabi Nuh harus menjawab, aku diperintahkan Allah untuk membuat perahu gitu ya, karena nanti akan ada banjir. Logika kaum Nabi Nuh mendengar cerita Nabi Nuh semacam itu kira-kira gimana? Kaget nggak mereka? Ya pasti digoblok-goblokin nggak? Ya ini nggak masuk akal, orang stres ini gitu ya. Masa mau bikin kapal nanam dulu gitu kan? 100 tahun itu pohon baru besar. Kemudian apa? 100 tahun kedua Nabi Nuh menggunakannya untuk menebangnya ya, tebangi dengan peralatan yang amat sangat sederhana. Anda bisa bayangkan, para ulama menyebutkan kapal bahtera Nabi Nuh itu 300 hasta panjangnya atau 150 meter, lebarnya sekitar 50 atau 60 hasta atau 30 meter. Jadi panjangnya 150 kali 30. Berarti berapa luasnya kira-kira, Pak? Ya, 150 kali 3 berarti 4.500 meter. Tingginya 3 lapis. Gitu kan. Ya. Kurang lebih sekitar 50 hasta atau 30 meter lah ya. Jadi dengan ketinggian 25 sampai 30 meter, lebarnya 50 sampai 60 meter, panjangnya kurang lebih sekitar 150 meter. Jadi kalau dibentangkan itu luasnya 1,5 hektar, gitu kan ya. Yang bikin berapa orang? Satu keluarga toh, Nabi Nuh dan anak-anaknya ya. Karena nanti kita akan bahas misalnya tafsir fama amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit ya. Itu kata-kata sedikit ada dua. Satu, sedikit itu ada yang mengatakan 80 orang. Dua, sedikit ada yang mengatakan hanya anak-anaknya Nabi Nuh, mantunya sama cucunya saja gitu loh. Karena nanti yang naik bahteranya itu hanya keluarganya ya. Setidaknya itu kalau kita lihat versi Bible yang difilmkan oleh orang-orang barat ya, yang masuk Islam hanya keluarganya saja gitu kan ya. Oke ya, 100 tahun pertama digunakan untuk nanam, 100 tahun kedua dipakai buat nebang dan ngerajang, 100 tahun ketiga baru dipakai untuk ngerangkai. 300 tahun, Pak, gitu ya proses pembuatannya. Dan buatnya di mana? Di puncak gunung gitu loh ya. Kira-kira dikomentari apa oleh kaumnya? Bukan kaumnya, maksudnya bukan kaumnya saja, istrinya itu juga kampanye ke ke kaumnya ya. Suami saya lagi stres gitu kan ya,
suami saya begini-begini dan sebagainya. Ini kekufuran istrinya ya. Kekufuran istrinya adalah menuduh Nabi Nuh majnun. Karena apa? Bikin proyek yang tidak masuk akal.